Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang dua tembok besar di era modern yang terletak di Israel dan Jepang. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Pada tahun 2002, Israel mulai membangun tembok, membelah komunitas Palestina, ladang pertanian, dan tanah pertanian pada puncak Intifadah kedua. Tembok itu telah digambarkan oleh para pejabat Israel sebagai tindakan pencegahan keamanan yang diperlukan terhadap terorisme. Palestina, bagaimanapun, telah mengecamnya sebagai mekanisme Israel untuk mencaplok wilayah Palestina karena dibangun jauh di dalam tepi barat, dan tidak di sepanjang garis hijau, batas yang diakui secara umum antara Israel dan tepi barat. Meski keputusan Majelis Umum PBB tidak mengikat, tembok itu melanggar hukum internasional dan menyerukan pembongkarannya. Juga memutuskan Israel harus membayar reparasi untuk setiap kerusakan yang disebabkan. Setelah keputusan Majelis Umum PBB memberikan suara besar untuk menuntut Israel mematuhi badan hukum tertinggi PBB. Pemungutan suara meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui situasi ilegal yang dihasilkan dari pembangunan tembok di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di dalam dan sekitar Yerusalem Timur, dan untuk tidak memberikan bantuan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh tindakan semacam itu. Mahkamah Internasional dalam pendapat penasihatnya tentang konsekuensi hukum tembok telah mengkonfirmasi tembok di tepi barat ilegal dan telah meminta Israel untuk membongkarnya bersama dengan rezim terkait. Ditemukan bahwa dengan membangun tembok, Israel melanggar larangan perolehan wilayah dengan paksa dan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina. Ini adalah norma-norma wajib yang mengikat semua negara dan tidak ada pengecualian yang diizinkan. Oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran Israel terhadap norma-norma ini serta hukum humaniter internasional, mengakibatkan kewajiban hukum bagi semua negara dan perserikatan bangsa-bangsa. Sementara di Jepang, ketika tsunami besar melanda pesisir timur laut Jepang 1 dekade lalu, tsunami menyapu bersih semua yang dilaluinya, meratakan desa-desa, menewaskan hampir 20.000 orang dan memicu krisis nuklir. Tembok laut lama yang telah dibangun di sepanjang garis pantai untuk melindungi desa dan infrastruktur hanya memberikan sedikit perlindungan. Saat ini, solusi pemerintah untuk tsunami berikutnya adalah membangun tembok laut yang lebih besar dan lebih panjang untuk melindungi masyarakat pesisir Jepang. Tingginya mencapai 14 meter dan panjang 400 km. Tembok besar Jepang berada di sepanjang pantai timur laut pulau utama Jepang. Dalam tsunami terakhir, tembok tua hancur dan sisa-sisanya dibiarkan mengambang di permukaan seperti kubus tahu. Para ilmuwan terbagi atas manfaatnya. Ada yang mengatakan tembok itu akan memperlambat gelombang tsunami, memberikan lebih banyak waktu bagi orang-orang untuk melarikan diri. Yang lain mengatakan itu akan melakukan yang sebaliknya, memberikan rasa aman yang salah, menunda keberangkatan dan menempatkan orang dalam bahaya yang lebih besar. Beberapa orang percaya bahwa 17 miliar dolar yang dihabiskan untuk pembangunan tembok bisa lebih baik digunakan untuk memindahkan lebih banyak komunitas ke tempat yang lebih tinggi.